Baik, sekarang kita akan masuk kepada apa yang ditunggu-tunggu. Siapa yang ditunggu-tunggu? Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata untuk narasumber yang pertama, karena tak kenal maka tak sayang. Pembicara atau narasumber kita yang pertama adalah Romo Benedictus Yogi Wandono SCJ, lahir di Lampung pada tanggal 14 Maret 1992, Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCJ, pendidikan Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta, tugas persiapan studi filsafat di Jerman, saat ini tinggal di paroki Santo Barnabas Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, ini ya, Bapak Ibu harus catat nih, ntar pas pertanyaan keluar. Terus saya kayaknya nih melihat Romo Yogi yang sekarang ini ada di layar, itu kok kayak Romo Rudi ya, Romo Rudi Hartono. Pertama kali saya lihat memang kayak Romo Rudi Hartono ya. Nah sekarang supaya membuktikan bahwa memang itu ada Romo Yogi bukan Romo Rudi Hartono, kami persilakan Romo Yogi untuk menempati tempat yang sudah kami persiapkan. Silakan Romo. Yeay, mari tepuk tangan. Oke. Coba sama nggak ya? Tunggu. Sama nggak ya dengan Romo Rudi ya? Hah? Diri Romo? Ya baik, inilah Romo Yogi SCJ. Baik Romo silakan duduk. Lalu Romo Yogi tidak sendirian, tapi Romo Yogi akan ditemani oleh seorang moderator yang cantik, yang mungkin dari sebagian kita sudah mengenal siapa beliau. Moderator ini bernama Ibu Teresia Meliani dari Paroki Santo Ignatius Loyola, lahir di Jakarta tanggal 21 Mei 1967, sebentar lagi ulang tahun. Ya, pendidikan dari S1 Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana, memiliki seorang putra dan seorang putri, dan memiliki seorang suami yang katanya sangat baik dan sangat mendukung. Benar ya Bu Meli ya? Pernah sebagai branch manager di salah satu bank swasta nasional, terakhir menjadi general manager di AGM King Coil Group. Saat ini berbisnis sendiri di bidang yang sama, yaitu industri kasur, agent properti Remax Pegasus, pembicara nasional FHI Kakao Flavnol. Lalu untuk bidang organisasi, pernah menjadi wakil ketua WKRI cabang Santo Ignatius, pernah menjadi sekretaris DPH Santo Ignatius. Kami persilakan Ibu Meli menempati tempat yang sudah kami siapkan. Demikian Romo, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, perkenalan singkat mengenai pembicara atau narasumber pertama kita Romo Yogi dan moderator. Sekarang kami serahkan acara ini ke moderator. Ibu Meli, kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman OMK semua, Romo, Suster yang turut hadir dalam acara talk show pada siang hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya telah hadir dalam talk show keluarga dengan tema Love Will Decide. Memang di mana keluarga mempunyai andil utama dalam menentukan pilihan putra-putrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari serta teman-teman OMK semua, setiap kita dilahirkan di dunia tentu adalah buah cinta dari suatu keluarga. Dan setiap kita tumbuh seyogianya dalam cinta kasih keluarga dari ayah, ibu, kakak, adik, bahkan oma, opa, tante, dan om. Nah, tema kali ini menurut saya wow sekali temanya ini. Panitianya luar biasa memilih tema. Love will decide. Cintalah yang pada akhirnya yang akan memutuskan pilihan putra-putri kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, siang hari ini sudah ada bersama saya Romo Benedictus Yogi Wardono SCJ. Shalom, selamat siang Romo. Ya, selamat siang. Terima kasih Romo sudah bersama-sama kami hadir
Dan tentunya ini satu pembahasan yang akan luar biasa sekali Romo, yang sangat bermanfaat buat para orang tua dalam membantu putra-putrinya untuk memilih begitu. Sebenarnya begini Romo, banyak sekali panggilan hidup yang bisa dipilih oleh putra-putri kita ya, oleh anak-anak kita. Tapi dari sekian banyak pilihan yang ada, itu sangat-sangat banyak sekali gitu. Tentunya putra-putri kita harus memilih salah satu atau salah dua ya, betul. untuk panggilan itu ya. Baik panggilan hidup untuk berkeluarga ataupun selibat atau sebagai imam atau membiara. Ataupun panggilan profesi, tentu banyak juga. Misalnya profesi sebagai dokter, tentara dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mengarahkan atau menentukan atau memberikan penilaian Romo, apakah pilihan yang dipilih oleh putra atau putri kita itu adalah yang terbaik? Monggo, silakan Romo. Ya baik, tentu Romo akan bercerita dulu ya, supaya memberikan panorama yang lebih luas. Bahwa ketika kita bicara panggilan, sebenarnya panggilan kita tuh apa toh? Panggilan kita itu kan sebenarnya adalah menuju kekudusan, ya kan? Serupa dengan Kristus. Dan jalan untuk menuju kekudusan ini ada banyak. Ya yang namanya hidup berkeluarga, ya dengan beragam profesi. Lalu memilih hidup selibat dengan menjadi imam, biarawan, biarawati, bahkan selibater awam juga. Itu semua adalah jalan menuju kekudusan. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, kalau semua itu adalah menuju jalan kekudusan, mengapa kok hari ini kita khusus membicarakan tentang panggilan gitu kan? Bahkan ada hari Minggu panggilan. Kenapa tidak ada hari Minggu berkeluarga dan sebagainya gitu kan ya? Karena kalau keluarga kita itu sudah baik, kudus dan rukun, yakinlah itu sudah merupakan promosi yang cukup bagi anak-anak. Ya, apalagi TV, medsos, internet, drakor semuanya itu ya, itu kan kisah-kisah tentang hidup berkeluarga. Pastilah anak-anak itu sudah otomatis mengenal tentang role model hidup berkeluarga. Tetapi kalau hidup membiara, hidup menjadi imam, biaran, biarawati, tidak banyak itu. Maka kita mengkhususkan hari Minggu panggilan ini untuk mempromosikan itu dan tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena itu tadi panggilan itu kalau Romo refleksikan adalah kerjasama antara rahmat Tuhan dan upaya manusia. Ya, yang pertama memang rahmat Tuhan dan di dalamnya ada misteri. Nanti pasti akan lebih diperdalam oleh Bu Mardiana ya. Tetapi kalau dikatakan itu rahmat, apakah kita udahlah itu kan berarti terserah Tuhan gitu kan ya. Biar Tuhan aja lah yang mau manggil siapa, bisikin ke telinga siapa. Tidak, kita juga harus mengupayakannya. Caranya apa? Memperkenalkan kepada anak-anak. Nah, memperkenalkannya ini caranya banyak. Bisa ditanyai, besok kalau besok jadi apa? Dan berilah opsi, mau gak jadi Romo atau suster? Atau dikenalkan dengan kehidupan para Romo, suster. Termasuk juga dibawa ke biara, sesekali main ke seminari, ya. Dan mungkin juga aktif di kegiatan menggereja. Karena dengan aktif di kegiatan menggereja, paling tidak akan sering bertemu dengan para Romo, para suster, frater, dan bruder. Nah, Romo sendiri, kalau ditanya bagaimana pengalamannya, dari mana mulai muncul panggilan. Simple, waktu TK, Romo itu punya buku gambar. Dan di buku gambar itu ada gambar jeruk sankis. Jeruknya besar sekali dan warnanya oranye. Romo sangat ingin. Tetapi kan Romo itu lahir besar di Lampung, di kota kecil. Di sana nggak ada yang jualan jeruk sankis. Nah, kebetulan omnya Romo itu juga seorang Romo. Dan kalau dia sedang berkunjung ke rumah Romo, dia bawalah buah-buahan tuh. Dan salah satunya adalah jeruk sankis. Dari situlah saya berpikir, enak jadi Romo ya, bisa makan jeruk sankis. Nah dari situlah kalau ditanya besok kalau gede mau jadi apa? Mau jadi Romo seperti Om. Nah jadilah satu saat ketika ada karnaval, 17 Agustus gitu loh ya. Kan anak-anak tuh memakai baju tentara, polisi, atau profesi-profesi tertentu. Lah Romo itu seminggu sebelumnya minta kepada bapaknya Romo untuk dibuatkan baju Romo.
Nggak kayak sekarang, mungkin sekarang udah banyak baju-baju Romo untuk anak kecil ya. Dulu belum ada. Jadilah Bapak Romo menjadi pahit dadakan. Nggak tahu pakai kain apa dengan keterampilan dia yang seadanya. Jadilah baju saya pakai. Dan itu saya ada fotonya, sampai sekarang saya pasang di kamar saya. Untuk mengingatkan bahwa saya titik panggilannya di situ. Lalu saya terlibat dalam kegiatan menggereja cukup banyak di Misdinar memang. Dan saya melihat Romo dari mulai berpakaian, baju kasual dan sebagainya. Kalau misa duduk di sampingnya Romo. Dan itu semakin membuat Romo tertarik. Dan Romo juga sering ikut Romo ke stasi. Kalau di tempat Romo itu pelayanannya punya paroki tapi ada stasi gereja-gereja kecil. Dan untuk menuju ke stasi itu harus melewati kebun karet, lalu kebun tebu, jalannya berlubang, bahkan lewat rawa, mobilnya kadang-kadang melusuk gitu ya. Tapi Romo senang. Romo senang dengan seperti itu. Dan akhirnya Romo memutuskan memasuk seminari. Romo ingin bercerita apa? Bahwa titik awal panggilan itu sangat-sangat manusiawi. Bayangkan dari jurusan KIS. Tetapi kita bisa belajar juga dari pengalaman panggilannya Samuel. Samuel itu kan satu saat, satu malam dia mendengar Samuel, Samuel. Wah, dia sangka sih bapaknya Eli kan yang memanggil. Bapak, apakah engkau manggil aku? Tidak. Sampai 3 kali. Hingga si Eli berpikir siapa ini? Jangan-jangan Tuhan. Maka dia mengatakan, tidurlah nak. Nanti kalau sekali lagi ada yang memanggil seperti itu, jawablah, ya Bapak, inilah hambamu siap mendengarkan. Kadang-kadang dalam hidup itu seperti itu. Panggilan termasuk panggilan membiara, menjadi Romo, menjadi suster. Itu lewat pengalaman manusiawi seperti Samuel ini. Yang dia sangka ini suara manusia, suara Eli. Tetapi ketika dia akhirnya bertanya, mencari tahu, dan akhirnya dia mendapat penegasan bahwa ini adalah suara Tuhan. Dan itu semakin dari pengalaman Romo, dimurnikan di dalam kehidupan di seminari, dalam pendidikan menjadi seorang imam. Iya, awalnya memang berangkat dari jeruk, tetapi pada akhirnya Romo mengatakan yes pada panggilan untuk menjadi imam, yakni untuk semakin mendekat pada Yesus Kristus dan melayani umatnya. Itu proses ya, panjang. Itu tadi, tapi dari pengalaman yang sangat-sangat manusiawi. Maka dari itulah kita perlu memperkenalkan dengan berbagai macam cara kepada anak-anak tentang panggilan ini. Ya macam-macam ya, ada yang tertarik, teman saya itu tertarik jadi Romo hanya karena Romonya sering berkunjung ke rumah. Dan kalau berkunjung pasti bapaknya motong ayam. Padahal kalau diminta ayam nggak pernah dikasih. Dari situlah dia pikir enak jadi Romo. Karena kalau Romo datang potong ayam, saya mau jadi Romo. Bahkan Romo itu kalau disuguhi tehnya masih setengah, Romo pulang, dia yang minum gitu kan. Karena pokoknya enak jadi Romo. Nah itu ya, dan pengalaman di keluarga juga penting tentang hidup doa. Ya, hidup doa itu dari kecil memang sudah dibiasakan berdoa. Dan ekaristi juga. Saya itu dari kecil memang kalau misa itu di depan. Selalu di depan. Dan ada kursi khusus katanya untuk saya. Kalau saya nggak duduk di situ katanya nangis. Kalau kursi itu udah ditempati orang saya nangis. Maka orang satu paroki tahu itu kursinya Yogi kecil. Dan depan itu biasanya isinya mbah-mbah. Tapi saya senang duduk di situ. Karena saya dari kecil udah dikatakan kalau duduk depan tuh berkatnya banyak. Bisa lihat Romo. Dan saya memang bisa lihat Romo dengan leluasa. Ya. Lalu juga pengalaman bapak ibu saya memang aktif di gereja. Dan itu juga membuat saya tahu tentang makna pelayanan dan rela berkorban ya. Mengorbankan waktu, pikiran dan sebagainya. Dan akhirnya saya tertarik. Itu pengalaman saya. Nah, lalu ketika kita bicara tentang peran orang tua sesuai dengan tema hari ini. Kita bisa melihat ada 2 tegangan antara hubungan orang tua dengan anak yang menjawab panggilan Tuhan. Yang satunya di tengah-tengah. Yang pertama, mungkin ada orang tua yang tidak setuju ketika anaknya memilih jalan panggilan. Alasannya macam-macam. Wah, anak saya cuma 2 Romo atau bahkan 1. Anak laki-laki cuma 1 ini. Jangan sampailah jadi Romo gitu kan. Nanti gak ada keturunan yang melanjutkan keturunan saya. Nanti gak ada yang ngurusin saya. Nanti kami terpisah. Nanti kami tidak bisa berkomunikasi dengan bebas gitu kan. Alasannya banyak. Tetapi Romo ingin mengatakan
Emangnya kalau anaknya memilih hidup berkeluarga, yakin semua itu terjamin bahwa bapak ibu tetap ada yang ngurusin, tetap ada yang berkomunikasi intens. Karena pada pengalamannya, banyak pengalaman mengatakan ya, justru para romo, suster itulah yang paling banyak sering menyapa orang tuanya, memperhatikannya. Ya, kalau perkara anak mengurusi, banyak kok yang anak itu memilih berkeluarga tapi tinggalnya di luar negeri sana, ngunjung orang tuanya 3 tahun sekali. Sama romo juga yang bertugas di pedalaman itu malah setahun sekali boleh pulang. Ya, jadi romo mengatakan itu. Yang kedua, ada juga orang tua yang, nah ini orang tuanya yang pengen anaknya jadi romo atau jadi suster, terobsesi. Mengapa? Karena suatu kebanggaan. Wah, mungkin juga ada privilege saya karena akan terkenal gitu kan. Wah, itu ibunya romo itu. Wah, bahkan kalau pesta mungkin duduknya di depan gitu. Pokoknya ada kebanggaan gitu ya. Sehingga anak kadang-kadang masuk seminari, kalau ditanya kenapa? Disuruh mama, papa. Yang baik yang di tengah ya, yang mendukung tetapi juga tidak terlalu terobsesi. Ya, itu yang penting itu. Jadi mendukung tetapi tidak terobsesi. Nah, dalam pengalaman yang tadi tipe kedua misalnya orang tua yang terobsesi. Beberapa yang masuk seminari atau bahkan jadi frater ketika menghadapi tantangan hidup lalu bergulat dia takut keluar. Padahal dia sudah yakin bahwa ini bukan jalannya. Kenapa? Karena takut mengecewakan mama papa. Artinya dia pun menjalani panggilan tidak bebas toh. Hanya karena itu. Dan akhirnya berat. Dan memang banyak juga ketika orang keluar dari seminari, image-nya buruk. Maka kita semua yang hadir di sini juga, ya namanya orang berproses dalam menjawab panggilan Tuhan tuh wajar kalau di tengah jalan pada akhirnya dia juga menemukan pilihan lain. Jadi jangan dicap ini aib. Karena ada itu kan, bapaknya prodiakon, anaknya masuk seminari bangga luar biasa, begitu anaknya milih mundur, akhirnya gak mau lagi jadi prodiakon karena merasa malu gagal. Padahal kan ini kan proses pemurnian ya, bahwa dari panggilan-panggilan itu kan bisa juga akhirnya menemukan memang saya di sini. Dan bahkan bukan aib, lawang berkeluarga itu juga jalan menuju kekudusan kok, sama saja. Nah itu. Nah lalu bagaimana sih seharusnya orang tua yang baik? Yang jelas seperti Romo Aldo katakan tadi, kita punya kebebasan. Ya. Tetapi yang paling penting tugasnya orang tua adalah membawa anak supaya bebasnya ini bertanggung jawab. Ya, artinya tidak sembrono. Artinya ketika dia sudah memilih, dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau jadi romo ya tidak akan menikah. Jadi romo siap ditugaskan di mana saja. Jadi dokter juga punya konsekuensinya. Berkeluarga punya konsekuensinya juga. Yang penting orang tua itu memberikan pandangan tentang pilihan-pilihan hidup dan tanggung jawab konsekuensi-konsekuensinya. Perkara apa yang dipilih itu haknya anak. Ya, jangan sampai mendikte. Dan inilah pentingnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Punya komunikasi, adik besok jadi besar jadi apa. Bukan hanya perkara mau jadi romo atau tidak ya. Perkara milih universitas. Milih jurusan, lawang anaknya gak suka matematika dipaksa pokoknya yang terbaik itu matematika. Gak boleh masuk IPS, harus IPA. Kamu tahu gak nanti sukses itu yang IPA aja. Lah hidup itu kan gak terprediksi kadang-kadang ya. Banyak juga yang gak seperti itu kan. Kadang-kadang ekspektasi orang tua itu melukai anak. Dan kadang-kadang orang tua itu lekat dengan konsepnya. Dan mindsetnya kadang-kadang sesuai dengan pengalamannya dipaksakan. Lah ini jangan sampai. Yang penting cinta itu membebaskan kan, bukan mengekang. Romo sangat senang dengan kata-kata Yesus. Aku bukan lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Itu menarik. Mengapa? Karena Yesus sedang bicara tentang dua model hubungan manusia dalam konteks apapun, termasuk hubungan orang tua dan anak. Mengapa yang dikatakan Yesus cinta terbesar adalah cinta sahabat, bukan cinta kekasih? Karena hubungan apapun sebenarnya konsepnya dua, sahabat atau tuan dan hamba. Tuan dan hamba itu apa? Yang mengekang, yang harus ikut keinginanku. Ketika kamu tidak menurut denganku, aku marah. Itu tuan dan hamba. Bisa jadi hubungan anak dan orang tua, tuan dan hamba. Tetapi kalau hubungan sahabat, dia akan mendengarkan, memberikan kebebasan kepada dia, tetapi tetap memberikan rambu-rambu tuntunan. Nah ini penting di situ, bahwa anak itu harus dijadikan sahabat dalam menentukan panggilan ini. Ya,
Romo itu menggambarkan orang tua tuh kayak pot sebenarnya, pot tanaman ya. Pot itu kan isinya tanah, lalu benih ini adalah yang ditaburkan pada si anak itu. Pot itu harus berisi tanah yang subur, berisi air. Air itu lambang dari kesegaran, kelemah lembutan, ya, ketenangan, bukan tentang kemarahan dan sebagainya. Itu yang bisa membuat benih itu tumbuh kan, dan ada humusnya. Ketika bibit itu sudah tumbuh, kan dia membesar, akarnya sudah banyak. Kadang-kadang pot itu kan sudah nggak mampu untuk menampung. Nah itu tugas orang tua, mendidik anak. Ketika anak itu sudah besar, bisa menentukan pilihannya, itu seperti pot tanaman itu, boleh dicabut dan ditanam di media aslinya, tanah, kehidupan nyata. Orang tua hanya membesarkan, menghantar di titik tertentu, dia menentukan pilihannya, dibawalah itu, diberikan tanggung jawab untuk berkembang. Dan yang terakhir ya, Romo ingin mengatakan bahwa mungkin dunia mengatakan tidak menikah itu abnormal. Menikah itu normal. Karena kadang-kadang dikatakan enggak menikah itu menyalahi kodrat gitu kan. Itu kata dunia. Tapi kata pengikut Kristus, baik menikah maupun tidak menikah itu sama-sama normal. Yang penting semuanya punya tujuan untuk mencapai kekudusan dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Maka ketika anak Anda atau bahkan mungkin Anda sendiri memiliki pergulatan, benar nggak di panggilan Tuhan? Mintalah jawaban dari Roh Kudus juga agar dibantu untuk menegaskan. Karena pada akhirnya kalau memilih untuk berkeluarga, ini bukan pelarian karena nggak mau hidup kudus. Dan sebaliknya, masuk biara juga bukan pelarian karena jomblo yang sudah bertahun-tahun. Terima kasih. Baik. Terima kasih Romo, yang terakhir itu lucu sekali. Jomblo bertahun-tahun akhirnya memilih membiara ya. Baik, Romo tadi saya menyimak, kalau Romo sederhana sekali ya untuk dapat mendengar, mengetahui keinginan Allah untuk menjadi seorang imam itu dari jeruk. Ini Romo bisa dipanggil jadi Romo jeruk. Baik Romo, tapi tidak semudah itu juga mungkin ya untuk putra-putri kita dalam memahami sebenarnya Allah Bapa mau putra atau putri kita ini masuknya ke kehidupan yang mana begitu. Nah, kita sebagai orang tua tadi seperti Romo sudah sampaikan bahwa kita mengarahkan, kita sudah memupuk untuk tumbuh. Nah, sudah bertumbuh kita mengarahkan mau dibawa kemana dan ditanam di mana untuk dia bisa berbuah begitu. Nah, itu memang seyogianya seperti itu gitu. Tetapi apabila Romo yang dipilih oleh putra-putri kita, hati kita sebagai orang tua kan inginnya anak kita bahagia Romo. Betul kan? Jadi apapun yang dipilih oleh putra dan putri kita tentu untuk membawa kebahagiaan hidupnya. Yang tadi Romo sudah katakan panggilan sebenarnya adalah untuk dalam kekudusan. Tentu itu juga menjadi pertimbangan utama dari para orang tua. Nah pertanyaan saya Romo, apabila kami sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya, tidak dapat menyetujui pilihan hidup putra atau putrinya, dosakah Romo? Iya, saya tidak langsung menjawab dosa atau tidak ya. Saya lihat dulu begini, tidak bisa juga pertanyaan ini dipukul rata semuanya. Tergantung apa yang tidak disetujui itu. Apa yang menjadi ketegangan antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Kita kan bisa melihat dari pertimbangan-pertimbangan moral misalnya. Apakah pilihannya memang baik atau buruk. Misalnya kalau dalam konteks panggilan, anaknya pengen banget menjawab panggilan Tuhan. Dan dia punya kebebasan itu. Tetapi orang tuanya nggak boleh. Nah ini kan sebenarnya yang harus direfleksikan mendalam adalah orang tuanya. Alasannya nggak bisa ngurusin misalnya nanti. Yakinlah kongregasi, keuskupan itu memperhatikan orang tuanya para imam, para suster. Pasti itu. Ya tidak akan keleleran, tidak mungkin tidak terurus itu pasti. Jadi tenang saja itu. Artinya berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa bukan salah ya, tapi mungkin orang tuanya lebih bisa mengubah itu. Tapi ada juga pilihan-pilihan yang prinsipal, sangat prinsip. Misalnya anaknya pengen menikah dan akhirnya harus mau pindah agama. Orang tuanya kan kita kalau dalam konteks iman, ya kita harus berpegang pada iman Katolik kan.
ya ini bisa dibenarkan kalau konsepnya begini. Kalau kasusnya begini, maka tergantung apa yang menjadi pertentangannya itu. Nah, menyambung tambahan tadi, ya Romo juga orang tuanya bergulat untuk bisa mengikhlaskan juga karena Romo hanya 2 bersaudara. Awalnya Romo tidak disetujui karena eman-eman, sayang. Romo itu waktu kecil kena TBC kelenjar. Jadi Romo itu anaknya ringkih gitu lah ya. Dan ibunya Romo itu merasa waktu pertama kali masuk seminari, loh dulu saya besarkan mati-matian supaya sehat, sekarang kok saya lepas begitu saja. Apalagi momennya pertama kali masuk seminari, HP itu ditinggal. Tahu HP ditinggal, tetap bunyi soalnya, nggak dimatikan. Teman-teman saya SMP itu masih sering nelpon, sering SMS gitu kan dulu. Ketika HP itu berdering, ibu saya pasti menangis. Ya anak saya di sana nggak megang HP. Dan dia takut saya tidak betah. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya kurang lebih 3 tahun ketika saya merasa menikmati panggilan itu, ibu saya mengatakan, iya ini panggilannya dan saya menyetujui. Maka pertanyaan tadi juga pertama, apa sih patokannya? Patokannya adalah kebahagiaan hati kita. Aku hatinya di mana? Dan itu yang paling penting. Dan dalam panggilan pelayanan itu nilainya sangat tinggi dalam hal kepuasan hati. Terima kasih. Baik, kalau mendengar penjelasan Romo tentunya tidak lepas juga dari doa ya Mo ya. Karena dari doa itu juga bisa mendengar jawaban Tuhan. Sebenarnya itukah yang Tuhan inginkan untuk anak kita Ya, berkarya, betul. Begitu ya Mo. Cuma ini ada satu lelucuan kalau saya bilang ya. Misalnya tadi Romo sudah katakan ibu punya 2 anak ya. Satu buat Romo, ya monggo silahkan. Tapi kalau 2-2-nya atau 3-3-nya itu seringkali orang tua bilang gini, oh kalau mau ada jadi Romo 1 aja deh nggak apa-apa. Jadi kayaknya kalau buat Tuhan tuh ya yang selebihnya gitu, bukan seutuhnya gitu. Itu gimana Romo? Ya sekali lagi kita harus bicara bahwa panggilan itu ada rahmat dan misterinya Tuhan ya. Intervensinya Tuhan kuat loh di situ. Bahwa kita mau ngomong begitu, kalau emang Tuhan berkehendak 3-3-nya dijadikan dan dipanggil menjadi imam, jadi. Ya, dan banyak yang begitu. Dan yakinlah berkatnya juga banyak. Jadi jangan takut kehilangan anak katanya. Kehilangan ya, kehilangan tanda kutip ya. Kehilangan dari mana orang tetap jadi anaknya kok. Walaupun Romo jadi Romo tetap bisa berkunjung, tetap bisa malah lebih sering. Romo bisa menghubungi, Romo bisa tetap menjalin hubungan seperti anak dan ayah dan ibu kepada orang tua Romo. Oke, saya tadi sudah menggarisbawahi Romo. Kekhawatiran orang tua kalau putra atau putrinya hidup membiara menjadi imam begitu, takut nggak ada yang urus orang tuanya. Tetapi ternyata justru para imam atau biarawan-biarawati itulah yang mempunyai waktu lebih banyak untuk menyapa ibu bapak berkunjung begitu ya. Jadi ini pesan khusus buat bapak ibu di rumah ataupun yang hadir di sini, jangan khawatir kalau Allah memanggil putra atau putri kita untuk menjadi seorang imam atau hidup membiara. Karena ternyata pengalaman membuktikan justru para imam inilah yang memiliki banyak waktu untuk ibu dan bapaknya. Para imam dan biarawan-biarawati inilah yang lebih sering berkunjung, lebih sering menyapa ibu bapaknya dibanding yang hidup berkeluarga. Benar juga sih ya, kalau punya anak banyak semuanya hidup berkeluarga tapi nggak ada yang ngumpul. 1 di Jerman, 1 di Singapura, 1 di Surabaya, 1 di Malang ya, nggak ngumpul juga. Jadi nggak usah khawatir. Kita restui, relakan ya Romo ya. Untuk panggilan putra-putri kita untuk berkarya di ladang Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah habis untuk sesi pertama untuk Romo. Mohon maaf Romo, tapi Romo jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Baik, saya serahkan kepada MC kita, Ceng Andri, terima kasih. Terima kasih Bu Meli, terima kasih Romo Yogi atas pembicaraan kita siang hari ini. Ternyata panggilan Romo Yogi itu berasal dari jeruk sankis. Terus satu lagi dari pakaian Miss Dinar. Ya, jadi nih Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau tiba-tiba anaknya minta jeruk sankis atau tiba-tiba pengen jadi Miss Dinar, hati-hati ya. Tapi gini Romo, saya setuju dengan Ibu Meli tadi. Jadi Romo itu malah lebih banyak waktu luang
akhirnya banyak orang tuanya juga ya Bang, ya Mo ya, banyak orang tuanya juga dan juga banyak saudaranya. Jadi banyak banget, apalagi ada juga mengaku-ngaku jadi saudara, ya kan? Oke, sebelum kita memasuki dengan pembicara yang kedua, yang akan lebih seru lagi karena beliau ini akhirnya sama seperti Romo Yogi. Kalau Romo Yogi di keluarga dua bersaudara semuanya, dua-duanya adalah pria. Kalau ibu yang satu ini dua-duanya adalah wanita. Dan yang satunya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang biarawati. Baik, sebelum kita masuk ke pembicara atau narasumber yang kedua, mari kita dengarkan lagu-lagu pujian berikut ini.
Baik, terima kasih untuk lagu-lagu pujiannya Mbak Venta. Tadi Bapak Ibu yang menyanyi adalah Venta. Sebelum masuk ke narasumber yang kedua, kalau Bapak Ibu ada yang mempunyai pertanyaan, takut lupa nanti pada saat sesi tanya jawab yang langsung nanti, bisa masukkan dulu ke kolom chat box. Nanti akan kami coba bantu untuk menjawabnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Nama lengkapnya adalah Ibu Yosefa Maria Mardiana Hanjoyo, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Maret 1966. Beliau pindah ke Jakarta pada tahun 2016. Karena beliau harus rela melepaskan dan membiarkan anaknya yang pertama untuk menjadi seorang biarawati. Gimana kisahnya? Inilah Ibu Mardiana. Monggo Ibu Mardiana, kami persilakan. Kembali saya serahkan acara ini kepada moderator. Ibu Meli, silakan. Baik, terima kasih Ceng Andri. Ibu Mardiana, selamat datang, selamat bergabung bersama kami, saya dan Romo Yogi. Terima kasih Bu Mei, Romo Yogi. Baik, langsung aja nih Ibu. Ibu punya putri berapa? Saya 2. 2. Satu putri yang memenuhi panggilan untuk menjadi seorang yang biarawati. pertama, Wah, betul. rasanya gimana? Awalnya memang berat sekali. Awalnya berat ya? Awalnya berat sekali. Oke, Ya. tapi kapan? Putri Ibu namanya Jenis. Jenis. Ya. Kapan Jenis itu ngomong sama Ibu, saya mau menjadi biarawati begitu? Itu waktu SD dia belum terlihat, tapi SD itu dia suka main. Kebetulan sekolahnya kan di SD Karolus di Surabaya, itu berdekatan dengan gereja Gembala yang Baik, di mana di situ berkarya Romo-Romo SPD. Dia suka main di situ ya, Romonya suka kasih coklat, kasih permen, namanya anak kecil, suka sekali ya. Itu belum terlihat. Tapi setelah dia SMP itu baru mulai terlihat. Dia terlihatnya begini, suatu ketika dia pamit ke saya, ikut dengan Romo saya lupa ya di Roh Kudus kalau nggak salah, paroki Roh Kudus. Dia ikut untuk mengikuti kaul perdana. Kaul perdananya suster-suster SSPS di RKZ. Kemudian saya bilang, untuk apa kamu ikut? Kamu kan enggak kenal sama suster-suster SSPS. Enggak apa-apa. Aku hanya ikut aja untuk pengen tahu aja, katanya. Ya sudah, saya pikir orang kepengen tahu kok enggak boleh ya. Ya udah saya biarin aja, karena saya kan bekerja, dia diantar sopirnya untuk mengikuti acara tersebut. Setelah lepas dari SMP, dia mau lanjut ke SMA. Dia bilang ke saya, kepengen sih sebenarnya masuk ke biarawati. Begitu, cuman ya saya namanya ibu ya. Saya bilang, kamu ini ada-ada aja. Saya bilang begitu. Terus dia ada mau. Ya, dia ada menggambar gitu, menggambar seorang suster, pakai jubah, dan dia suka beli-beli buku yang karangannya, saya masih ingat itu karangannya Romo Sigit SPD. Itu ketika pemakai jubah itu pokoknya bangga banget gitu kan, seperti itu ya. Sudah saya biarin aja begitu. Saya bilang, kalau kamu mau jadi suster, selesaikan dulu sekolah kamu. Kemudian dia lanjut ke SMA. Terus teman-temannya tuh suka panggil dia suster gitu. Entah mungkin dia cerita ya sama teman-temannya, cuman kan nggak berani cerita lagi ke saya. Ya udah saya diem aja, saya cuekin aja. Terus saya tanya ke dia untuk pilihan masuk ke perguruan tinggi setelah lepas SMA. Dia mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, saya pikir sudah lupa akan panggilan itu. Nah, dia sudah punya pacar di perguruan tinggi tersebut. Kemudian dia juga aktif ikut KUR di paroki kami di Salib Suci Surabaya. Itu dia aktif ikut KUR, dia jadi lektor, pemazmur juga. Kemudian sampai suatu saat dia kecantol dengan teman KUR-nya. Dia berpacaran, kemudian
sudah 4 tahun, akhirnya keluarga bilang, udahlah kalian tunangan aja dulu. Kemudian tunangan, dilamar, tunangan, kemudian kita sudah susun nih tahun depan nikah. Itu terjadi di bulan di bulan Februari, waktu ulang tahunnya dia. Tepatnya 6 Februari ulang tahunnya dia, kemudian 14 Februari dia bertunangan. 14 Februari bertunangan, ya saya juga adain ibadat untuk tunangannya di hotel begitu. Kemudian untuk setelah bertunangan, kira-kira bulan Mei dia ngomong sama saya. Dia datang ke Jakarta, kan saya pindah duluan ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta, dia bilang, "Mas, saya tidak bisa meneruskan panggilan ini. Tunangan ini." Ya. Loh, gimana? Saya tanya, kan hotel sudah kita pesen, romonya pun sudah dipesen dan beberapa romo juga bersedia datang hadir. Kemudian untuk misa pemberkatan kamu juga sudah kita tentukan jamnya segala macam begitu. Ya, tapi panggilan aku yang dulu itu lebih kuat daripada untuk ke rumah tangga. Begitu. Nah, kemudian dia bilang sama saya, "Gimana ya kalau begitu, Ma? Tapi ini aku sangat kuat sekali panggilan terhadap Tuhan ini." Saya bilang, saya sangat syok sekali dengar itu. Dan saya nangis sejadi-jadinya, setiap malam saya nggak bisa tidur, saya nangis, saya minta petunjuk Tuhan, tapi tidak ada petunjuk apapun. Akhirnya saya telepon ke Romo, karena saya kan di Jakarta, saya terus terang tidak mengenal Romo siapapun ya, karena saya banyak kenal yang di Surabaya. Saya kenal Romo, saya tanya sama Romo saya, "Gimana Romo, ini dia mau minta menjadi biarawati." "Oh, itu bagus, tapi saya tidak merelakannya." "Tentulah semua orang, tidak ada orang tua yang merelakan," katanya. Ya udah, coba bersabar dulu, disikapi dulu dia maunya seperti apa. Oke, saya diemin aja, saya menenangkan diri. Saya tanya ke Romo yang lain lagi menyarankan anak saya untuk retret pribadi dengan seorang suster. Di Batu, kemudian saya dikenalkan juga dengan suster itu via telepon. Kebetulan suster SSPS di Batu dikenalkan, kemudian dia disuruh retret selama 3 hari. Nah, kalau memang itu benar panggilan, ya mau enggak mau saya harus merelakan. Sampai anak saya yang kecil, dia bilang sama saya, "Mama jangan rebutan sama Tuhan." Itu akhirnya setelah proses seperti itu, akhirnya ya sudah, saya merelakan dia menjadi seorang biarawati. Tapi merelakan itu bukan berarti saya rela begitu saja. Tapi saya masih ada ganjelan, seperti apa ya, kalau istilah Jawa itu gandoli, masih saya gandoli setengah lah gitu, setengah saya rela, setengahnya saya tidak rela itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, terus dia bilang sama saya, "Mah, ternyata panggilanku ini benar-benar kuat loh. Ternyata ini seperti ini." Nah, suster yang dia ikut retret itu, dia retret pribadi, dia ngomong memang benar dia adalah panggilan. Akhirnya kami berbicara kepada tunangannya untuk memutuskan hal ini. Ya, mereka dan keluarga sangat kecewa. Kalau memang sudah dari dulu, kenapa enggak bilang? Kenapa sudah semuanya istilahnya udah terjadi semua kok baru sekarang ngomong. Tapi mau gimana lagi? Ya ini namanya misteri ya, kita juga enggak tahu. Kita bilang enggak boleh, tapi kalau sudah rencana Tuhan, apakah kita bisa menentangnya? Itu saya rasa kita tidak bisa menentangnya. Nah, setelah itu mulailah dia mendaftar di SSPS Surabaya, di RKZ.
kemudian dia jadi aspiran, dan itu pun saya juga masih berat rasanya. Seringkali saya libur, ambil cuti, saya datang ke sana, saya tungguin di sana, saya tinggal di sana juga. Karena saya beratnya itu, mungkin teman-temannya yang lain tuh bingung kali ya. Kok mamanya Jenis ini seringkali datang, mungkin suster-suster yang lain juga bingung kok mamanya seringkali datang, yaitu karena saya masih berat. Setelah dia masuk postulan pun itu juga saya setengah, masih berat. Ketika saya mulai lega itu dia berada di novice. Berada di novice itu dia saya merasa mulai sudah bisa melepaskan dia. Itu jalannya Tuhan. Begitu Romo. Oh, ternyata Mo nggak langsung tulus Mo. Nggak langsung tulus, betul. Nggak langsung betul. tulus, jadi masih ada yang gandul. Ya, ya, nggak ya, masih betul. berat begitu. Tapi tadi menarik juga ya, putri ibu yang bungsu ya, mengatakan jangan rebutan sama Tuhan. Jangan rebutan sama Tuhan, Ma. Biarkan kakak itu menjadi biarawati. Kalau itu memang sudah pilihan dari kakak, ya udah mau gimana lagi kata dia. Tapi saya mikir juga, ya juga sih benar. Pilihan anak kita itu tentunya sebagai orang tua kita tidak bisa menghalangin. Kalau itu memang pilihan anak dan itu positif, yang terbaik buat anak, ya kita sebagai orang tua mendukung. Sekarang ibu sudah 100%. 100%. Udah nggak ada yang gandul. Sudah tidak ada yang gandol lagi saya. Iya. Udah 100%. Iya. Dari itu saya juga belajar ke anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua juga saya ngomong sama dia, kamu mau sekolah apa aja mama dukung. Begitu. Kalau nanti ternyata panggilan lagi. Ya, mau gimana lagi ya. Wah, haleluya. Baik, tadi saya menggarisbawahi ya, Bu. Iya, Ya, betul. iya. Saya menggarisbawahi yang Ibu Mardiana katakan bahwa ya itu suatu misteri Romo. Ya kan? Awalnya memang mungkin masih belum paham akan panggilan Tuhan karena masih kuliah. Kemudian sempat jatuh cinta, ya kan? Sempat pacaran, bahkan sudah tunangan. Sudah merencanakan mau menikah. Tetapi misteri Tuhan ini, ya, Tuhan berkata lain, ikutlah aku, gitu ya. Iya. Kalau Romo waktu itu sempat begitu nggak Mo? Atau langsung dari jeruk udah langsung jatuh cinta jadi Romo? Oh, enggak ya? Sama proses. Ada pasang surutnya juga ya. Hilang juga. Sempat hilang maksudnya? Tidak tertarik di Romo. Oh, oke. Zaman SMP terutama ya. Iya. Muncul lagi biasa itu. Biasa ya, normal ya. Itu dinamika. Tetap ada ya masa-masa walaupun kita sudah masuk seminari misalnya ya. Tetapi ada masanya juga kita sempat hilang menjauh dari Tuhan. Iya, tentu ada juga saat dimana tidak lagi tertarik gitu ya. Itu udah frater loh padahal. Udah frater. Tidak tertarik untuk melanjutkan. Oke. Saya pernah ada fase itu. Ketika saya selesai S1 ya, tingkat 4, saya mengalami hampa. Apaan sih? Ini doang. Tapi saya masih melanjutkan dan akhirnya saya boleh namanya top tahun orientasi pastoral. Dan saya ditugaskan di sebuah paroki yang agak di pedalaman Sumatera sana. Saya dimurnikan di situ. Kenapa? Karena setiap weekend begini kita bergulat dengan jalan berlumpur, hutan, pulang malam hanya dengan lampu motor wind yang kecil itu. Tapi dari pengalaman itu berjumpa dengan umat yang luar biasa, semangat iman, walaupun rumahnya jauh-jauh ya. Aduh, gak terbayangkan gitu. Tapi ada kebahagiaan di situ dan saya mengatakan iya, saya mau lagi semangat. Karena saya ingin dekat dengan Tuhan dan melayani mereka, ini umat-umat yang dipercayakan Tuhan. Ada fase itu juga. Saya pikir kalau kita sudah memutuskan paham akan panggilan Tuhan, kita sudah masuk seminari, itu udah enak-enak aja Mo. Sudah paham terus akan panggilan Tuhan, nggak ada pasang surutnya gitu. Oh ternyata ada juga ya Mo. Ada ya, oke. Berarti kita juga sebagai manusia biasa yang bukan di seminari gitu. Saya pikir hanya kami-kami aja, Romo pasang surut dalam iman gitu. Oh ternyata tidak ya, Romo juga ya. Oke. Ibu. Jadi satu lagi Bu, Iya. saya waktu itu ikut misa dan kemudian misa itu adalah misa panggilan.
di saat anak saya mau memutuskan untuk masuk ke biarawati. Jadi itu bulan Agustus kalau nggak salah ya, waktu itu tahun panggilannya. Itu Romo di katedral ya, saya ikut misa di katedral karena belum daftar di sini. Jadi saya ikut di katedral. Romo bilang bahwa untuk menyerahkan anak kita itu adalah anak yang terbaik. Jangan kamu berikan tuh anak yang tidak baik, tapi kamu berikanlah kepada Tuhan itu anak yang terbaik. Jadi ya dari situ saya mikir, ini anak saya ini anak terbaik nih. Anak saya yang dipilih Tuhan, kenapa saya tidak mau memberikan kepada Tuhan? Akhirnya saya berdoa ke Bunda Maria yang kebetulan ada di samping gereja. Saya berdoa memohon Bunda Maria, gimana kiranya Bunda merestui anak saya untuk menjadi biarawati. Akhirnya dari situ saya seakan-akan tuh seperti ada yang masuk ke saya, ayo biarkan dia masuk ke biarawati. Seperti itu. Akhirnya saya telepon dia di Surabaya, saya telepon, oke, Mama setuju kamu masuk. Luar biasa. Nah, kalau begitu dukungan apa yang Ibu berikan sekarang kepada Janice? Ya, selain saya doa, saya juga motivasi dia. Dia harus tetap selalu setia apapun yang terjadi. Ya, di dalam dinamika kehidupan sama aja dengan kita yang biasa kan. Namanya manusia, dia hidup dengan komunitasnya, itu pasti ada salah satu selisih paham. Orang kita aja satu saudara kandung aja bisa selisih paham, apalagi yang tidak saudara kandung, itu kan pasti ada selisih paham. Saya bilang, ya kamu harus bisa menempatkan diri, harus bisa mengalah segala macam. Kita lihat seperti itu. Bawalah kita selalu dalam doa begitu. Itu yang terpenting, Bu Mei. Betul. Tadi saya juga tanya Romo ya, tetap harus doa ya Mo. Karena lewat doa itu kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mengenal apa maksud Tuhan, ya kan, begitu. Oke Ibu, terima kasih banyak ini atas sharingnya untuk panggilan putri Ibu. Nah ini ada pertanyaan, Ibu MC, Ceng Andri boleh langsung dibacakan pertanyaannya, ini saya sudah mendapat pertanyaan. Oke ya, pertanyaannya begini, ini untuk Romo. Romo, saya punya 2 putri. Nah, 1 putri pengen membiara, sudah kami okekan, ya, sudah kami restui, dan sudah kami kenalkan ke kongregasi yang kami ajak berkunjung. Lah kok putri saya bilang nggak jadi. Bagaimana untuk kasus ini, Romo? Ya, pertama seperti yang sudah tadi kita katakan, bahwa panggilan itu rahmat dan ada misteri Tuhan ya. Bahwa tadi Ibu juga ada cerita, bisa aja anak kecil itu kan karena tertarik gitu kan ya. Ya biasa panggilan manusiawi. Tapi bisa ada juga di satu sisi, di satu sesi, di satu titik orang dimurnikan. Oh enggak kok, bukan ini. Itu normal. Kita enggak bisa memaksakan, "Nah, kamu dulu pernah ngomong jadi suster. Ayo." Wah, tersiksa anaknya, orang dia emang pada titik tertentu tidak menemukan itu kok, tidak mengatakan itu bukan panggilan, maka enggak apa-apa. Bukan suatu hal yang menjadi masalah besar. Dan kamu dulu pernah ngomong, waduh itu jadi beban jadi anaknya nanti kan. Kalau ternyata emang dari kebebasannya saya tidak milih itu. Dan yang kedua, yang Romo katakan di awal, bahwa semua itu kan baik pilihan dia. Yang penting kita menjalannya dengan tanggung jawab dan kebebasan. Akhirnya dia tidak menjadi suster, nanti akhirnya memilih berkeluarga misalnya, dan menjadi keluarga yang baik, menjadi berkat banyak orang, sama. Kita terpanggil untuk tadi itu, menjadi berkat, menuju kekudusan, dan serupa dengan Kristus. Itu jawaban Romo. Jadi normal ada seperti itu. Bahkan yang udah masuk seminari pun bisa juga akhirnya untuk mundur atau ya ini bukan jalan saya gitu. Ya itulah, kadang orang tua juga bukan hanya seminari aja sih Romo. Misalnya orang tuanya kepingin anaknya jadi dokter, sudah kuliah semester 8 misalnya. Ternyata putus, gak jadi dokter gitu. Nah orang tua merasa ini satu aib ya.
malu. Kadang-kadang orang tua juga sudah, wah anak saya sebentar lagi jadi dokter atau anak saya sebentar lagi jadi romo loh gitu. Tapi ternyata nggak jadi gitu. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu di rumah atau yang hadir di sini juga bahwa kita penting mengetahui panggilan Tuhan. Apapun itu panggilan Tuhan, yang jelas panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Itu yang kita mesti restui ya Romo ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Ini untuk Romo juga. Selamat siang Romo. Menjadi orang tua itu kan sudah kewajiban untuk membimbing anak-anak tetap menjadi Katolik gitu. Kalau suatu saat anak kita memutuskan pindah ke agama lain, sikap kami sebagai orang tua itu harus bagaimana Romo? Nah, itu satu. Nah, satu pertanyaan lagi, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Saya pernah melihat satu Romo yang ditabiskan, tetapi ortunya bukan Katolik, begitu. Nah, kalau kasus seperti ini, apakah orang tuanya dianggap gagal karena tidak sesuai dengan iman orang tuanya? Apakah kita harus tetap membuat anak-anak kita sama dengan kita sebagai orang tua? Monggo Romo. Baik, ini pertanyaan tidak mudah karena jawabannya akan ada dua sisi ya. Pertama, kalau dari sisi iman ya, kita tuh kan mengimani sesuatu yang kita percayai sebagai sesuatu yang unggul ya, utama, penting dan ini yang terbaik. Itu pasti kalau beriman itu kan. Maka jawaban dari konteks itu adalah ya sekuat tenaga kita mengarahkan anak kita sama ya, tetap setia pada iman Katolik. Ya, tetapi kalau kita bicara dalam konteks tadi misalnya sudah kita bahas kebebasan, ya salah satu yang memilih keyakinan juga kebebasan sebenarnya, ya kan? Apakah boleh? Nah ini kan tidak mudah jawabnya boleh apa enggak. Kita jawab boleh, ternyata kita takutnya dikatakan tidak kuat iman, ternyata boleh juga pindah iman lain. Kita jawab harus sesuai iman, berarti kamu mengekang kebebasan. Ya agama dengan kebebasan itu memang kadang-kadang ada benturan. Tidak mudah jawab pertanyaan ini, ya. Tetapi yang saya garis bawahi bukan ini perkara boleh apa tidak boleh. Tetapi pertimbangan apa dibalik dari pindahnya itu. Kalau pindahnya iman misalnya, karena memang dia menemukan ada kebenaran di sana, ada kenyamanan iman dan keyakinan yang memang karena ajaran ya nggak apa-apa. Orang bebas juga kok menemukan Tuhan dengan cara lain, ya kan? Sama-sama menjadi orang baik akhirnya sama-sama menuju Tuhan. Tapi kalau pertimbangan pindah agama misalnya, pertimbangan praktis dan oportunis, misalnya demi jabatan, demi kenikmatan sesaat misalnya dalam pernikahan dan sebagainya. Nah ini patut juga harus dipertanyakan atau juga harus kita kaji lebih dalam dan kita kritisi. Semudah itukah kita harus pindah? Romo menjawab hanya koridor itu ya, perkara benar, baiknya bagaimana, ya itu tadi ada tegangan tuh antara bagaimana kita sendiri beriman, dan kita harus mempercayai iman kita yang menyelamatkan kita ya misalnya, dengan tadi itu orang punya kebebasan juga untuk menemukan Tuhan dengan cara lain. Nah itu, lalu apakah ada Romo yang orang tua yang Muslim? Ya itu bisa saja ya, Tuhan punya banyak cara untuk memanggil orang dan akhirnya menggunakan dia sebagai alatnya. Itu biasa ya. Itu juga bukan kegagalan orang tuanya. Ya kalau pada akhirnya anaknya itu menjadi berkat, ya berarti kan bukan kegagalan. Dan menjadi Romo itu kan melayani umat ya, menjadi berkat. Ya jadi berkat dong itu. Ya. Baik Romo, bukan satu kegagalan, tapi harus syukur juga ya, karena putranya boleh menjadi pelayan umat, lebih banyak disayang oleh umat gitu ya. Oke, baik. Nah, ini di sini banyak yang hadir para orang muda Katolik ini Ibu Mardiana. Ada pesan khusus nggak buat adik-adik kita nih yang OMK? Buat adik-adik OMK ya, saya pesan sih kalau memang ada bibit panggilan, jangan segan-segan untuk mengikuti panggilan itu. Jadi janganlah takut, berserahlah pada Tuhan, memohon kepadanya, pasti diarahkan kemana. Itu. Oke, jadi pesannya adik-adik muda Katolik, jangan takut akan panggilan Tuhan. Betul. Ikuti saja ya. Dan didoakan tentunya ya Bu ya, betul. bahwa itu adalah benar panggilan, Tuhan. Tuhan.
gitu. Satu pertanyaan saya buat Romo. Romo, bagaimana kita ini memahami bahwa suara hati kita, karena kita kan nggak bisa mendengar suara seperti Samuel ya, yang dipanggil kan, sampai beberapa kali meyakinkan apakah ini memang suara Allah, suara Tuhan gitu. Tapi kita nggak bisa kan sekarang. Kalau menurut saya kita panggilan itu dari suara hati, betul ya Romo ya. Nah, tetapi apakah panggilan dari suara hati kita itu beneran panggilan Tuhan atau bukan? Itu cirinya seperti apa Romo? Ciri paling utamanya kita bahagia apa enggak. Oh. Ya. Dan bahagia ini beda dengan gembira ya. Kalau gembira itu terkait dengan tertawa hahihi. Ada kado, ada makanan kesukaan. Tapi kalau bahagia itu ya kadang-kadang situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita tetap merasa enjoy di situ. Ya contoh kalau jadi Romo itu ya. Ya kalau di Jakarta umatnya banyak. Kalau kita tugas di daerah, bisa aja kita udah jauh-jauh datang sampai sana umatnya belum kumpul. Kita malah manggilin, ayo datang. Lah kita bisa kecewa juga di situ. Kalau kita hanya mendasarkan pada gembira. Kalau di sini kan Romo udah disalamin ya. Wah, udah disanjung-sanjung, selamat pagi Romo. Di sana kita harus menunggu umat datang. Karena umatnya masih apa? Masih panen. Sabar dulu gitu kan. Nah, itu kan perkara kebahagiaan dan ada di titik-titik momen tersebut malah kita merasakan kebahagiaan luar biasa di situ. Ya, dan itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dengan mudah, dan itu juga kebahagiaan tidak terbayar ya, tidak bisa dihitung. Kebahagiaan orang itu adalah ketika dapat gaji misalnya. Kadang-kadang kebahagiaan juga ketika bisa bertemu dengan orang-orang sederhana loh. Nah, itu yang dari pengalaman saya ya, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya perkara kita berlimpah materi misalnya, bukan juga perkara mendapat banyak pujian, tapi bisa juga karena kita belajar banyak dari orang-orang sederhana. Ya, maka pesan Romo untuk orang muda sekalian ya, bahwa pertama, menjadi Romo, suster, biaran, biarawati, kadang-kadang emang gak mudah tantangannya. Ya, tetapi bukankah hidup yang gak mudah dan penuh tantangan itu justru hidup yang penuh warna sebenarnya. Romo kalau ditanya, Romo buah mangga yang paling enak itu buah mangga apa? Romo jawab, buah mangga hasil nyolong. Kenapa? Karena ada ketegangan gitu, kita harus lempar, gak ketahuan, ketika itu dapat, wah zaman kecil kan begitu kan ya. Itu enak sekali ketimbang buah mangga yang udah ada di meja. Ya, anti mainstream gitu kan. Sama, hidup yang kadang-kadang penuh tantangan tuh justru bisa membuat kita hidup. Karena akan banyak pelajaran kita pelajari, kita belajar bertahan, kita belajar untuk menemukan hal-hal baru. Ya, jadi jangan takut dengan tantangan. Ya, kalau memang punya niat, lalu punya panggilan di situ. Untuk keluarga-keluarga yang Romo katakan tadi, kalau pada anak-anak kecil, ya pada anak-anak diperkenalkan itu dekat, bawalah mereka dekat dengan kehidupan menggereja, perkenalkanlah dengan para Romo. Seperti itu tadi, kan lucu ya, masa cuma gara-gara buah sangkis lalu tertarik. Tapi kan Tuhan bisa pakai cara, dan lebih lucu lagi tadi temannya Romo tadi, tertarik gara-gara dia pengen makan ayam, nggak pernah dikasih sama orang tuanya. Ayam peliharaannya. Tapi kalau pas jatahnya Romo kunjungan, motong ayam. Dia marah sebenarnya. Mbok. Nek pas Romo Rene, kalau pas Romo kesini motong ayam. Saya minta gak boleh. Dari situ dia bilang, aku mau jadi Romo. Biar dipotongin ayam. Ya benar. Romo juga kalau tugas di daerah, ke stasi, itu kan kunjungan. Pasti dipotongin ayam. Oke, jadi pesannya itu tadi terakhir ya Mo ya. Untuk para keluarga, bagaimana untuk menumbuhkan panggilan buat putra-putrinya, yaitu untuk membiasakan mengajak ke gereja, mengikuti aktivitas di gereja, supaya tumbuhlah bibit-bibit panggilan di sana gitu. Nah, buat orang muda baik yang di rumah maupun yang di sini, tadi Romo mengatakan kalau merasa ada satu panggilan dalam hati dan itu merasa sangat bahagia ya Mo ya, itu adalah panggilan Tuhan. Tapi panggilan itu juga tetap perlu diperjuangkan ya Mo. Kalau misalnya ada tantangan. Tantangannya salah satu misal orang tua ya kan. Atau bisa juga dari pacar tadi ya putrinya Ibu Mardiana. Sudah mau menikah begitu, benar gak sih ini panggilan gitu kan. Tentunya itu ada satu gejolak juga Jenis ya pada waktu itu ya. Apakah memang ini panggilan atau bagaimana gitu. Karena sudah siap semua untuk menikah. Betul ya. Betul. Nah Jenis memperjuangkan itu ke maminya ya. Iya, dia berjuang terus
meyakinkan saya terus bahwa dia menjadi biarawati bukan meninggalkan saya, dia bilang begitu kan. Awalnya saya pikir menjadi biarawati itu seperti meninggalkan saya gitu kan, sudah tidak care lagi terhadap saya. Ternyata tidak, ternyata benar yang dia katakan, menjadi biarawati itu bukan meninggalkan orang tua kita, tidak. Jadi buat orang tua yang di rumah juga jangan takut kalau ada anak-anaknya untuk menjadi biarawan atau biarawati, kita harus mendukung untuk itu. Jangan takut ditinggalkan, wah nanti tua sendiri, itu tidak. Benar kata Romo Yogi tadi. Oke. Bu Mardiana, ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan barusan yang statement Ibu. Ibu pada akhirnya menyetujui putri Ibu saya untuk menyetujui masuk ke biarawati. Tetapi Ibu memberikan persetujuan ini karena memang Ibu dapat jawaban atas doa Ibu, atau karena Ibu melihat putri Ibu Jenis, wah dia bahagia dengan pilihannya, ya wes lah saya setujui aja gitu. Kedua-duanya sih. Atas doa saya itu selalu kalau menjalankan sesuatu saya bantu dengan doa ya, saya minta pertolongan Tuhan. Kalau ini jalannya mulus, berarti itu Tuhan merestui saya. Kalau ternyata itu tidak mulus, tidak ada hambatan apa aja, itu berarti Tuhan tidak menyetujui saya. Nah dalam hal ini itu jalannya kok mulus gitu, dan Tuhan rasanya plek-plek. Jadi kayak dia masuk aspiran, dia masuk ke ini, dia mukanya bahagia banget. Jadi ya berarti ya benar ini. Gitu, cocok Bu. yang seperti Romo katakan seperti ya. yang Romo katakan. Panggilan itu Jadi, sangat membahagiakan. Iya. Asal engkau bahagia. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Catherine Romo. Apakah istilah panggilan khusus pada membiara saja atau ada panggilan di bidang lain yang sama-sama melayani? Oh iya, kalau panggilan itu bisa diartikan banyak hal ya. Tapi memang kalau dalam konteks kita hari ini, kalau kita bicara tentang panggilan menjadi hidup membiara, memang kadang-kadang disematkan panggilan khusus ya. Memang menjadi berkat apapun itu panggilan. Dan saya mau katakan dari tadi, banyak caranya. Menjadi dokter, menjadi guru, menjadi katekis, menjadi apapun, itu semua menjadi ladang berkat bagi kita semua. Dan itu juga panggilan untuk melayani, panggilan untuk menjadi berkat. Memang tadi dikatakan panggilan itu biasanya nih, memang disematkan untuk panggilan seperti ini, menjadi romo, suster, biarawan. Tapi juga apapun profesi, apapun mulai hidup, itu juga panggilan. Yang artinya bermanfaat bagi orang banyak. Betul, ya Romo. Betul. Baik. Ini ada satu tanggapan dari Bu Anas lewat Zoom ya. Luar biasa Romo Yogi dan anak tercinta dari Ibu Mardiana, Suster Jenis. Fokus perhatian hidup bagi Allah dan sesama. Kami turut mendoakan untuk Romo Yogi dan Suster Jenis untuk setia pada panggilan hidup ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Anas. Oke. Nah, masih ada waktu ya teman-teman ya? Masih boleh ya? Oke. Romo, ini tadi kita udah cerita panjang ini, sudah dengar dari Ibu Mardiana juga. Kelihatannya tadi yang berperan ibu aja. Ayah di mana Romo? Iya, memang Bapak saya tidak banyak berkomentar ya. Tetapi dia sangat-sangat menyetujui. Dia sangat-sangat mendukung, dia sangat-sangat mendoakan ya. Karena Bapak juga dekat dengan gereja, karena aktif di gereja, bahkan juga pernah masuk seminaris sih. Jadi kayak bulan seminar ya. Kayak estafet itu ya. Oh gitu. Diteruskan oleh putranya. Iya, tapi memang yang banyak bergulat tentang merelakan itu biasanya ibu. Kalau di dalam pengalaman saya, karena itu tadi ibu saya tuh lebih dekat dengan ibu memang. Karena itu tadi pengalaman masa kecil saya tuh sakit-sakitan. Dan yang paling dekat dengan saya yang menguruskan ibu ya, kan Bapak kan kerja. Nah itu yang maka saya ceritakan kenapa ibu. Dan saya juga pernah nulis buku judulnya Ibu dan Putranya Berjubah. Ya. Itu mengisahkan seorang ibu dengan anaknya yang menanggapi panggilan. Memang sempat diprotes Bapak saya, kok saya nggak dibahas? Ya tapi Bapak sangat berperan dan memberi banyak contoh teladan yang akhirnya mengantarkan saya untuk menjawab iya pada panggilan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan hanya ibu
yang minta restu dari ibu, bukan hanya ibu saja maksudnya ya, tapi dari ayah juga ya. Mungkin para ibu yang oke. Belum ya? Oke, kalau belum saya mau menyimpulkan dulu atau saya kembalikan kepada MC? Saya langsung simpulkan ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman OMK, baik yang ada di studio dan yang di rumah, bahwa hasil dari perbincangan kami pada siang hari ini, mari kita pupuk dan rawat cinta kasih dalam keluarga. Dan bagikanlah cinta kasih itu dalam keluarga kita. Maka keluarga kita akan mampu saling memberikan teladan dan kesetiaan. Dengan demikian, maka cinta keluarga akan turut memutuskan dan mendukung pilihan putra-putrinya, yang terutama adalah panggilan hidup dalam kekudusan. Ingat dan peganglah firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 11, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, orang muda Katolik semua, demikian bincang-bincang kami pada siang hari ini. Terima kasih Romo Yogi, terima kasih Ibu Mariana. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi semua keluarga dan orang muda Katolik untuk lebih peka akan panggilan hidup kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Jeng Andre. Terima kasih Mbak Meli, terima kasih Romo Yogi, terima kasih Ibu Mardiana. Ya, siang hari ini ternyata ada 3 kesimpulan saya. 1, Romo Yogi berasal dari Jeruk Sankis sama baju misdiner. Ya mau, baju Romo plus baju Romo. Kalau putri dari Ibu Mardiana dari coklat sama permen. Kalau temennya Romo dari ayam, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang minta 3 itu siap-siap deh ya. Oke, khusus untuk orang muda yang masih jomblo, baik itu cewek atau cowok, pria atau wanita, siap-siap ya. Kalau tadi Putri Bu Mardian bilang jangan rebutan sama Tuhan, ya kan? Jadi kalau tiba-tiba nih nangis sih, saya sedih sebenarnya ya kalau dengar tadi Ibu Mardiana sudah menyiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba saya nggak jadi. Waduh, materi yang sudah dikeluarkan pasti cukup banyak ya. Tapi ya gimana lagi, kita tidak boleh rebutan sama Tuhan, karena memang kalau Tuhan sudah berkehendak terjadilah semuanya. Oke, sekali lagi Romo, Bapak Ibu serta rekan-rekan muda semua, tibalah pada penghujung acara. Sebelum acara ini selesai, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa akan ada hadiah menarik ya. Ternyata ini ada 3 orang, ibu semua loh. Ini isinya ibu semua ya Bu. Bapak nggak ada ini ya? Pak, Bapak nggak ngerestuin ya Pak? Hah? Ini ibu-ibu semua yang merestui anak-anaknya ya. Ya, oke. Di sini ada 3 orang untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000 masing-masing. Nanti panitia akan menghubungi. Yaitu yang pertama Ibu Katrin, yang kedua Ibu Yani, dan yang ketiga Ibu Veronica. Atau Ibu bisa dari Ibu Katrin, Bu Yani dan Bu Veronica bisa memberikan nomor WA-nya di kolom chat box itu, nanti biar panitia yang akan menghubungi. Dan itu dalam bentuk OVO. Kalau nggak punya OVO piye? Oh, yang lainnya boleh. Baik, itu aja Bapak Ibu dan Romo dari acara yang bincang-bincang hari ini. Saya ada sedikit yang poin-poin yang menginspirasi saya. 1, semua pilihan harus lahir dari kebebasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Dan atas pilihan tersebut mutlak harus berkomitmen, karena selalu ada rahmat Allah untuk menjaga komitmen itu. Banyak orang tua yang sering kali memaksakan impian mereka pada anak-anak karena orang tua selalu berprinsip bahwa mereka tahu yang terbaik untuk anaknya. Namun mereka tidak mengerti bahwa
banyak anak yang terluka akan hal ini. Akhirnya banyak hal yang terjadi seperti kasus bunuh diri, anak jadi malas belajar dan lain-lain. Semoga kita semua yang ada di sini ya Bapak Ibu tidak terjadi pada kita orang tua. Terlebih yang menyaksikan acara bincang-bincang siang hari ini. Bahkan mungkin setelah ini banyak orang tua yang bahkan anak-anak muda yang akhirnya menjawab panggilan Tuhan. Entah itu menjadi tiba-tiba saya mau jeruk sankis jadi oh ya jadi Romo gitu kan. Atau jadi suster biarawan biarawati atau brudar. Satu lagi Bapak Ibu ada promo tambahan. Ya ada promosi ini. Jangan lupa nanti pada tanggal 14 Mei akan ada tur biara. Ini saya bentuknya kayak tur jalan-jalan ini. Akan ada juga sih nanti suster dan ini langsung dari suster dan Romo juga pada tanggal 14 Mei pukul 13.30. Nanti akan di-share kembali e-flyernya ke semua yang peserta yang ada di sini. Baik. Sebelum acara kita akhiri, sesi foto bersama, betul ya panitia? Ya, kita akan sesi foto bersama. Jadi mohon yang mengikuti melalui Zoom bisa on cam. Ini Romonya gimana jadinya? Romo, ya kita on cam. Ayo dong ibu-ibu, rekan muda yang cantik-cantik dan manis-manis, ganteng-ganteng. Sudah, ayo kita on cam semua. Masih ada yang belum? Siap ya ibu-ibu, bapak-bapak mendukung putra-putrinya untuk memilih jalan kalau memang panggilannya adalah dari Tuhan. Karena kehendak Tuhan lah kita gak bisa berbuat banyak. Sudah? Oke panitia, ini sudah semua membuka kamera? Belum? Sudah? Oke, ada berapa peserta? 2.000? Ada berapa halaman? 300? Oh iya, ada 300 halaman ya ibu-ibu. Jadi harap bersabar untuk, iya bener loh. Oke. 3, 2, 1, gaya. Oke. Halaman berapa? Halaman 2000. Oke, sip. Gaya bebas ya ibu-ibu, bener loh nih ibu-ibu semua loh nih. 3, 2, 1. Romo kelihatan kan ya? Oke sip. Sudah? Sudah cukup? Oke terima kasih. Sekarang saatnya kita tutup seluruh rangkaian acara siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Melani. Sekaligus mohon berkat dari Romo Yogi. Kami persilakan Bu Meli. Teman-teman OMK kita tunduk. Oh baik. Iya tadi duduk terus ya. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman OMK baik yang di rumah maupun yang berada di sini. Kita hening sejenak, kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sehingga acara bincang-bincang kita, talk show kita boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan acara talk show pada siang hari ini. Karena penyertaan-Mu Tuhan, acara kami boleh berjalan dengan baik. Acara kami boleh berjalan dengan lancar. Engkau telah hadirkan Romo Yogi bersama kami untuk sharing akan panggilan hidup setiap putra-putri kami. Engkau juga telah mengirim Ibu Mardiana yang telah sharing atas restunya kepada putrinya untuk memenuhi panggilan-Mu. Bapa di surga, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo dan yang di-sharingkan oleh Ibu Mardiana boleh menjadi berkat bagi kami keluarga untuk dapat memahami dan merestui panggilan putra-putri kami. Memang Engkau memberikan kebebasan kami untuk memilih.
Namun kebebasan yang Engkau berikan adalah kebebasan yang menjadi satu kebijaksanaan bagi kami, yaitu memilih panggilan hidup dalam kekudusan. Apapun panggilan yang Engkau kehendaki bagi putra-putri kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kiranya panggilan hidup itu adalah panggilan yang bermakna bagi banyak orang dan panggilan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh dapat waktu pada siang hari ini mendengar suatu kebaikan yang Tuhan ingin berikan kepada putra-putri kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan putra-putri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan karya-Mu, biarlah dengan kuasa-Mu, mereka dapat memahami panggilan hidup mereka. Semua ini ya Bapa, kami naikkan kepadamu dan kami mau satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang kudus, Bunda yang terberkati, Bunda yang selalu setia mendoakan kami. Kiranya apa yang menjadi doa dan permohonan bagi keluarga kami, kiranya Engkau juga berkenan meneruskannya kepada putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam kami untuk-Mu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami siap menerima berkat melalui Romo Yogi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dan juga karya dan juga panggilan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Mbak Andri, terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, Romo dan teman-teman muda semuanya. Akhir kata saya dengan Andriani selaku MC mewakili Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Ignatius Loyola. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, Romo dan teman-teman muda semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Charles Agustino PR dan Dewan Paroki Harian yang mengizinkan terselenggaranya acara ini di GKP. Juga Romo Renaldo Antoni yang sudah membuka doa dan memberikan kata sambutannya. Yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yogi Wandono SCJ yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di GKP untuk memberikan sharing sebagai anak atas panggilan hidupnya memilih sebagai seorang imam. Lalu yang ketiga kepada Ibu Mardiana yang juga sudah memberikan sharing sebagai seorang ibu yang rela menyerahkan putrinya untuk menjadi seorang biarawati. Yang ketiga kepada Ibu Meli sebagai moderator mewakili tim dari seksi kerasulan keluarga Paroki Santo Ignatius. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Berta, Rista dan tim dari seksi panggilan yang membuat acara talk show siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya kepada Bapak Adiarta, Bapak Rino dan tim dari Komsos Santo Ignatius sehingga acara siang ini dapat disiarkan dengan baik melalui daring. Dan pastinya kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu Romo, rekan muda yang menyaksikan acara talk show ini bahkan sampai selesai. Tiada gading yang tak retak, selamat siang dan kita tunggu acara talk show selanjutnya. Selamat siang dan shalom.